Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan jenis instrumen. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis instrumen dalam wawancara, yaitu ada dua, secara tes dan non-tes. Nah, secara tes itu biasanya itu tentang pengetahuan dari si responden, sedangkan non-tes itu biasanya tentang sikap dari sang responden. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang jenis instrumen wawancara secara non-tes ya. Nah, di sini itu dapat dilakukan dengan cara kuesioner. Nah, kuesioner tersebut juga akan dibagi menjadi beberapa kuesioner. Oke, yang pertama itu tentang kuesioner terbuka atau esai ya. Contohnya itu menurut pendapat Bapak atau Ibu, apakah karyawan di sini dapat memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cukup baik? Nah, yang kedua itu ada kuesioner tertutup dengan pilihan opsi jawaban. Contohnya, bagaimana ketetapan pelayanan yang diberikan karyawan bank kepada nasabah? A. Sangat baik, B. Baik, C. Sedang, D. Kurang baik, dan E. Sangat kurang baik. Nah, untuk yang ketiga, ada kuesioner terbuka dan tertutup dengan opsi jawaban esai. Kemudian yang keempat ada kuesioner langsung kepada responden. Contohnya itu, apakah Anda selalu menyelesaikan target kerja tepat waktu? Nah, selanjutnya itu yang kelima ya, kuesioner tidak langsung. Ini itu tidak langsung kepada pendapat responden ya kuesionernya itu. Contohnya itu kayak kuesioner tertutup. Bagaimana ketepatan pelayanan yang diberikan karyawan bank kepada nasabah? Nah, di sini itu dia itu menilai bukan untuk dirinya sendiri ya, tapi untuk menilai kinerja dari orang lain. Oke, selanjutnya itu ada kuesioner checklist. Nah, checklist berarti ini berisi tentang pernyataan. Contohnya itu menyelesaikan target kerja tepat waktu. Nah, ada 5 opsi pilihan: sangat setuju, biasa-biasa, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, ini biasanya bersifat kualitatif katanya ya. Oke, yang selanjutnya terakhir yaitu kuesioner rating scale. Nah, di sini itu menggunakan data kuantitatif. Contohnya, ketetapan menyelesaikan target kerja ada 5 opsi, 5, 4, 3, 2, 1, yaitu menggunakan angka ya. Jadi dia menggunakan data kuantitatif. Oke, kita masuk ke step yang kedua yaitu observasi. Nah, di tahap ini para peneliti akan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Nah, pada saat kita ingin melakukan observasi, sebelum itu kita harus membuat pedoman observasinya dulu supaya kita tahu dan penelitian kita nanti dapat berjalan dengan terarah. Nah, step yang ketiga yang terakhir yaitu tentang wawancara. Nah, di sini terjadi interaksi atau dialog antara peneliti dan responden. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita juga harus membuat pedoman wawancaranya dulu. Nah, jika pedoman wawancara kita ini sudah seperti gambar yang ada di slide ini, maka jenis wawancara kita ini termasuk jenis wawancara terstruktur. Sedangkan jika kita melakukan wawancara tapi kita hanya menuliskan poin-poin besarnya saja tanpa membuat suatu pertanyaan kepada responden dan sisanya nanti kita dapat mengarangnya sendiri di lapangan. Nah, wawancara ini jenisnya itu termasuk jenis semi terstruktur. Nah, yang terakhir ada jenis wawancara tidak terstruktur. Nah, di sini tuh maksudnya si peneliti itu tidak membuat pedoman wawancara terstruktur, maka disebut dengan wawancara tak terstruktur. Tapi jika kita tidak membuat pedoman wawancara, ketika kita ingin memberikan pertanyaan kepada responden, kita harus sesuai dengan konsep wawancara ya, jangan sampai pertanyaannya melenceng tidak sesuai dengan apa yang ingin kita teliti. Oke, kita masuk ke step yang keempat, yaitu menyusun kisi-kisi instrumen. Nah, di sini sudah dicontoh, kita lihat di tabel yaitu kisi-kisi instrumen variabel kinerja karyawan pada Bank Syariah X misalnya. Nah, di situ ada variabel penelitiannya yaitu kinerja pegawai, kemudian ada indikatornya 5,
jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama, serta nomor item instrumen per masing-masing indikator. Nah, nomor item instrumen itu maksudnya itu butir-butir pertanyaan atau pernyataan dari penelitian kita tadi. Nah, contoh indikator yang pertama itu kan tentang jumlah pekerjaan. Nah, misalnya pertanyaan nomor 1 itu bunyinya begini: bagaimana kuantitas hasil kerja karyawan Anda? Nah, indikator yang kedua tentang kualitas pekerjaan. Misalnya soalnya itu ada di nomor 7. Bunyinya, bagaimana pencapaian kerja karyawan Anda pada setiap tujuan yang ditetapkan? Nah, untuk opsi pilihannya itu terserah kita sih, kita mau pakai opsi pilihan yang mana. Oke, statement kelima yaitu menyusun instrumen penelitian. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama tentang pengantar yang menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan dari kuesioner. Nah, karena kita mau melakukan kuesioner terhadap responden, jadi kita harus memperkenalkan diri kita dulu dong, dan kita harus memberitahu apa maksud dan tujuan kita melakukan kuesioner. Nah, biasanya itu dijelaskan pada bagian pengantar. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian inti. Nah, di sini itu menjelaskan identitas secara umum dari si responden, kemudian berisi tentang pertanyaan atau pernyataan yang akan kita ajukan kepada si responden. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada identitas dari si responden, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang variabel penelitian yang akan kita teliti. Nah, tadi kita teliti tentang kinerja karyawan, jadi di sini judulnya tentang kuesioner kinerja karyawan. Selanjutnya, setelah kita menyusun instrumen penelitian, tahap terakhir yaitu kita memberikan skor. Di sini saya menampilkan contoh tentang pedoman penskoran. Ada 4 opsi. SB sangat baik, dapat kita berikan skor 4. B baik diberi skor 3, kurang baik skornya 2, dan terakhir SKB sangat kurang baik diberi skor 1. Nah, untuk pedoman penskoran ini tergantung para peneliti sendiri sih ya, mau diberi skor berapa. Oke, baiklah. Demikian penjelasan saya mengenai materi yang saya terima dari program studi metodologi penelitian bab 6, yaitu skala pengukuran dan instrumen penelitian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.